Baik teman-teman, jadi di sini yuk kita lanjutkan mengerjakan soal LeetCode bareng-bareng ya. Nah, aku coba mau diskusi terkait soal validate binary search tree. Karena menurut aku ini cukup menarik gitu ya, dan merupakan salah satu soal yang seringkali direkomendasikan oleh para ahli gitu ya ketika teman-teman ingin menghadapi suatu coding interview atau wawancara ngoding gitu ya. Nah, jadi intinya gini teman-teman, kita diberikan suatu root. Ini aku coba ke pen dulu ya, dari binary tree. Oke. Nah, teman-teman ingat binary tree itu dia kan bisa dikategorikan menjadi BST atau bukan BST, sederhananya gitu kan ya. Oke. Nah, BST itu apa? Jadi gini, aku coba recap singkat ya. Aku hapus bentar. Yang namanya BST itu adalah suatu binary tree yang dia memenuhi ketentuan seperti ini teman-teman. Jadi kalau aku punya, anggaplah root 3 gitu ya. Nah, semua elemen di bagian bawah kiri dari root ya. Jadi semuanya ya teman-teman ya, nggak hanya satu atau dua elemen. Semua elemen, kalau misalkan di sini ada 100 elemen di bagian bawah kirinya, maka semuanya itu dia harus kurang dari si rootnya. Oke. Bisa 2, bisa 1 gitu ya, dan seterusnya. Nah, tapi itu kan baru bagian bawah kiri. Kita punya bagian bawah kanan. Nah, semua elemen di bagian bawah kanan ya, jadi nggak cuma satu ya, atau nggak cuma beberapa, tapi semuanya itu dia harus lebih besar value-nya atau nilainya dari si root-nya. Oke. Jadi bisa 4, di sini bisa 5, bisa 6 dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Nah, kalau keduanya itu terpenuhi, baik yang bagian bawah kiri maupun bagian bawah kanan, maka binary tree ini itu kita bisa bilang sebagai binary search tree atau BST ya. Sampai sini paham ya? Nah, ini aku coba hapus dulu biar clear untuk teman-teman. Kita coba cek bareng-bareng di soal, lalu kita lihat contohnya gitu ya. Contoh yang pertama itu kayak gini. Aku punya suatu binary tree seperti ini ya. Ingat ya, output yang diharapkan itu kalau nggak true atau false. Oke. Maksudnya apa? Kalau true itu berarti yang kita generate atau yang kita hasilkan itu dia merupakan binary search tree atau BST ya. Sedangkan kalau misalkan si outputnya itu false, maka dia bukan BST. Oke. Nah, ini aku coba hapus. Kalau teman-teman perhatikan di contoh yang pertama ini, oke, itu kan kita diberikan suatu binary tree seperti ini, ya nggak? Nah, rootnya itu kan 2, oke. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan bagian bawah kirinya, yang kebetulan hanya ada satu elemen, ya, ingat ya, semua elemen di bagian bawah kiri dia harus kurang dari sama, dia kurang ya, bukan nggak ada sama dengan ya, kurang dari si rootnya ini. Oke. Nah, tapi untuk yang bagian bawah kanan, semua elemen di bagian bawah kanan dari root itu dia harus lebih besar. Oke. Nah, ingat ya, kalau kita perhatikan di sini, si 1 itu dia kan kurang dari 2. Maka bagian bawah kirinya itu terpenuhi, ya nggak? Lalu kita cek lagi bagian bawah kanannya. Ternyata ada 3 nih, ya. Karena kebetulan hanya ada satu elemen, ya. Maka kita bisa langsung cek kan ya, 3 sama 2, gedean 3 ya, maka yang bagian bawah kiri terpenuhi, bagian bawah kanan terpenuhi. Karena dua-duanya terpenuhi, maka kita bisa bilang bahwa ini tuh BST atau binary search tree. Sampai sini paham ya? Nah, ini aku coba hapus dulu. Itu kan baru contoh pertama yang cukup sederhana. Gimana kalau seandainya kita ke contoh yang kedua, teman-teman? Jadi ini kalau aku coba ke sini, nah teman-teman bisa perhatikan bagian bawah kiri dari si root 5 kebetulan hanya 1 ya, tapi nggak harus 1. Semua elemen yang bagian bawah kiri dari 5 dari rootnya itu dia harus kurang dari, karena 1 kurang dari 5 maka dia terpenuhi bagian bawah kiri. Nah, tapi gimana untuk bagian bawah kanan ya? Nah, kalau teman-teman cermati ya, ternyata ada 2 elemen nih yang dia nggak lebih besar dari 5. Ada 3 ya, dan ada 4. Karena ada 2 elemen ini yang dia nggak lebih besar dari 5, maka si binary tree ini kita bisa katakan
bukan BST, ya. Sampai sini paham ya? Jadi ada satu aja, nggak harus semuanya, ada satu aja yang nggak memenuhi syarat dari BST, ya, maka kita bisa langsung return false atau outputnya bukan BST, ya. Sampai sini paham ya teman-teman? Nah, ini aku coba hapus dulu. Lalu kita coba berpikir deh, gimana caranya kita bisa memvalidasi bahwa input yang masuk ke kita, yang tipenya binary tree itu, dia merupakan binary search tree, ya. Nah, sebenarnya triknya gini teman-teman, ini sebenarnya sangat-sangat tricky banget ya, dalam arti kayak sebenarnya ada beberapa cara gitu ya. Cuman saya akan coba bahas yang paling optimize code-nya, ya. Jadi gini, kalau teman-teman pernah belajar atau pernah lihat video saya sebelumnya, ya, saya pernah katakan ya di video awal bahwa yang namanya traversal atau ngalir, cara dia berpindah elemen satu ke elemen yang lain di binary tree itu ada 3 umumnya ya. Yang pertama itu ada yang namanya pre-order, oke. Yang kedua ada yang namanya in order, ini aku akan jelaskan nanti. Tapi yang ketiga itu adalah post order, oke. Pre-order itu maksudnya gini, kita dari root dulu, baru kita ke bagian kirinya, baru kita ke bagian kanannya, oke. Jadi kalau ini misalkan pre-order ya, anggaplah contoh yang pertama kita pakai cara mengalirinya pre-order. Jadi kalau aku buat list gitu ya, yang pertama kali dikunjungi itu adalah 2, karena dia rootnya kan ya, oke. Setelah itu kita ke bagian kirinya, leftnya. Nah, di bagian kiri itu ada 1, oke. Nah, karena ini udah dikunjungi gitu ya, maka dia akan backtrack baru dia ke kanan kan ya. Ya, jadi dari root left baru dia ke kanannya, ke right-nya. Jadi ini 3 gitu ya. Itu kalau pre-order. Nah, gimana kalau in order teman-teman? Nah, kalau in order berarti nanti kita cara ngalirnya tuh kayak gini. Dari si left dulu, kalau tadi kan dari root ya. Nah, sekarang kita mengunjunginya dari yang kiri dulu, baru kita ke rootnya, baru kita ke bagian kanannya, oke. Nah, jadi kalau misalkan contoh pertama ini aku terapkan in order, ya, ini aku dapetin list elemen gitu ya yang dikunjungi. Awalnya itu aku akan coba ke bagian paling kirinya, yaitu 1, oke. Setelah itu aku akan coba ke bagian rootnya, ini kan karena left. Nah, habis itu kita ke rootnya atau 2, baru setelah itu kita ke right-nya ya, atau 3 ke kanannya, oke. Nah, itu in order. Gimana kalau post order? Nah, kalau post order dia awalnya sama dari left dulu, cuman sekarang setelah left kita ke right, ke kanannya, baru setelah itu kita ke rootnya gitu ya. Nah, ini useful, sangat-sangat berguna di beberapa kasus tertentu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini aku coba hapus dulu ya, maaf. Si binary tree itu ya, dia bisa dikatakan binary search tree kalau apa? Kalau in order traversalnya, ini aku pakai in order ya. Kalau in order traversalnya, si elemen-elemen di listnya, jadi kalau misalkan aku udah ngumpulin elemen-elemen dari in order yang tadi aku coba lakukan gitu ya, kan kalau kayak contoh yang pertamanya kan berarti kan 1, lalu 2, lalu 3, oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, semua elemen yang kita dapatkan dari in order traversal atau dari kiri lalu ke root lalu ke kanan, itu dia elemennya selalu naik terus teman-teman. Jadi yang awalnya 1, lalu habis itu dia ke 2, lalu habis itu dia ke 3 ya. Nah, ini dia naik-naik terus ya nggak? Oke. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, kita bisa buktikan bareng-bareng di contoh yang kedua. Ini aku coba hapus dulu untuk contoh yang pertama ya. Nah, di contoh yang kedua ya, karena dia itu kan outputnya ini false ya, berarti bukan binary search tree. Tapi nggak apa, kita coba pakai in order traversal. Apa yang terjadi gitu ya? Awalnya kan kita ke left dulu kan ya, jadi 1 dulu yang ditambahin ke list, baru setelah itu kita ke rootnya 5. Nah, setelah itu kita ke kanannya. Nah,
ketika kita ke kanan, itu kan si 4 ini akan jadi root baru, ya nggak? Oke, ingat ya, in order itu dari leftnya dulu, baru ke root, ya. Jadi yang ditambahin itu bukan 4, tapi 3-nya dulu, karena dia left. Oke, jadi in order itu left dulu, yaitu 3, baru rootnya yang baru yaitu 4, baru bagian kanannya yaitu 6. Oke, jadi ingat ya, in order itu left, root, baru ke right atau ke kanan, ya. Nah, karena 1, 5 itu dia naik gitu ya, kita juga bisa lihat ya di sini ya, bahwa bagian bawah kirinya itu terpenuhi nih untuk yang contoh kedua, ya. Tapi kalau kita lihat di bagian bawah kanannya, ya ternyata dia nggak terpenuhi kan. Nah, ini juga bisa kita deteksi dari elemen-elemen yang udah kita kumpulkan berdasarkan in order traversal, ya. Jadi yang awalnya 5, ketika kita ke next elemen atau elemen selanjutnya, nah dia malah turun tuh. Nah, karena ada satu aja yang turun, maka kita bisa pastikan bahwa binary tree yang jadi input itu dia bukan merupakan binary search tree atau outputnya adalah false, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sesederhana itu sebenarnya teman-teman. Cuman mungkin di awal untuk memikirkan idenya bisa diselesaikan seperti itu emang agak tricky sih, ya. Ini aku coba hapus dulu, lalu kita bisa ngoding bareng-bareng ya, sambil nanti aku coba jelaskan kalau misalkan ada suatu part dari codingan yang kiranya perlu penjelasan lebih detail, ya. Nah, jadi aku coba ke bawah. Jadi ingat di sini yang pertama kali kita lakukan adalah kita mau pakai in order traversal, ya. Jadi pakai in order ini, maaf ya, harusnya kalau komen di C++ itu kayak gini ya, in order traversal. Oke. Nah, jadi aku coba inisialisasi suatu vektor, ya, atau list ya, yang namanya anggaplah list in order. Jadi vektor, lalu habis itu integer karena elemen-elemen di vektor itu integer. Kemudian aku coba namakan dia list in order. Oke. Nah, setelah itu ya, aku bisa coba anggaplah DFS ya, definisikan fungsi rekursif ya. Kalau kayak gini jelas ya, biasanya kita pakai fungsi rekursif. Berarti ini aku coba definisikan di sini aja. Jadi yang namanya fungsi rekursif DFS itu tipe data di returnnya itu aku set void atau null gitu ya. Nah, kemudian aku akan bilangin DFS gitu ya. Nah, parameter-parameternya itu adalah yang pertama itu adalah si rootnya kan ya. Nah, cuman di sini aku mau pakai node-nya. Jadi ini tuh aku coba copy paste tipe datanya. Jadi kita akan pakai pointer di sini. Jadi ini aku bilang node gitu ya. Karena kita akan lakukan secara rekursif. Jadi dari yang awalnya root lalu ke root.left, sekarang root.left jadi root baru dan seterusnya ya, seperti yang tadi aku bilang sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu aku juga mau jadikan si list in ordernya ini itu menjadi input dari DFS yang kedua ya. Tapi ingat, karena kita itu mau memodifikasi list in order di dalam fungsi DFS, maka kita perlu ngasih dia pass by reference ya, karena kan by default di C++ dia pass by value. Oke. Nah, ada lagi nggak ya yang bisa kita masukin ke parameter fungsinya? Aku belum kepikiran ya, jujur ya. Kita coba lanjut aja ya. Oke. Nah, habis itu kita bisa define base case-nya ya. Berarti kalau seandainya ternyata si node-nya itu null gitu ya, atau dia nggak node kayak gini, berarti kita udah mencapai suatu titik dimana kalau kita ke next elemen atau elemen selanjutnya, misalkan aku ke contoh yang kedua ya, awalnya kan kita 5 nih, tapi karena kita mau in order traversal, maka kan kita akan nyari yang elemen paling kirinya dulu kan ya, yang bisa ditambahin ke list yang pertama kali. Oke, jadi kan dia dari sini, habis itu kita ke left ke bagian kirinya. Nah, habis itu dari 1 aku coba ke bagian bawah kirinya. Nah, ternyata di bagian bawah kirinya itu nggak ada elemen samsek nih. Oke, berarti kan node-nya di sini itu kan null ya. Oke. Nah, karena node-nya null, maka ini terpenuhi dong ya if-nya ini.
Nah, berarti kalau if node-nya itu terpenuhi, kita tinggal set return aja ya. Jadi biar dia balik ke node sebelumnya atau node di atasnya ya. Jadinya aku bisa coba kayak gini aja. Maka ini return gitu ya. Nah, setelah itu kita coba rekursif. Jadi dfs kita panggil lagi. Ingat ya, awalnya kita nggak langsung nambahin ke list, tapi kita cari dulu nih elemen yang paling kiri lokasinya, karena kan dia dari yang paling kiri dulu baru ke root, baru yang kanannya kan ya, kalau in order. Berarti ini kita bisa pakai dfs, lalu ini masih sama node gitu ya. Nah, cuman sekarang karena kita mau ke yang bagian kirinya, maka node.left gitu ya. Kemudian kita pas list in order. Oke. Nah, kalau misalkan nih setelah kita lakuin dfs ke kiri terus gitu ya, nah kita ketemu base case, berarti kan udah nggak ada elemen di bagian bawah kirinya kan ya. Nah, berarti karena kita udah ketemu base case itu, kita bisa pastikan si elemen itu dia merupakan elemen yang paling kiri ya. Jadi kalau misalkan contoh yang pertama ini, kalau contoh yang kedua ya, kalau teman-teman lihat yang bagian kirinya yang aku kursor mouse ini, itu kan ketika kita udah di satu, lalu kita mau ke bagian bawah kirinya lagi, itu kan nol kan ya. Nah, berarti si satu ini dia udah yang paling kiri teman-teman ya. Kenapa? Karena kirinya nggak ada, apalagi kanannya juga nggak ada gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau dia udah capai base case, maka ini bisa kita tambahin ke si in ordernya. Berarti kita bisa bilang bahwa yang tadi kita kunjungi itu dia udah yang paling kiri. Oke, berarti list in order, lalu push back ya. Kemudian kita bisa note si file-nya. Oke. Ini note left aja deh ya, karena kan kalau teman-teman lihat definisi di struct-nya itu, kalau kita di reference left, dia langsung dapat pointernya 3 note kan ya. Oke, jadi kita nggak perlu ngasih alamatnya lagi. Oke, nah habis itu setelah kita ke kiri, nah kita perlu ke kanan teman-teman. Nah, kenapa? Karena gini, ini aku coba hapus dulu ya. Misalkan kita mau ke contoh kedua nih. Awalnya kita kan ke 5 dulu. Jadi kalau aku gambarin call stack-nya, itu kan yang terpanggil adalah yang 5 ya. Setelah itu kan kita mau ke kiri terus kan ya. Nah, berarti sekarang satu nih, aku masukin satu ke call stack. Oke. Teman-teman perlu lihat ya bagian kiri sama bagian kanan ini ya. Nah, kemudian dari satu kita kan mau ke bagian bawah kirinya. Nah, ternyata nggak ada kan ya, nggak ada. Bagian bawah kanannya juga nggak ada. Oke. Nah, karena sama-sama nggak ada, maka si satu ini itu kan dia akan return 0 kan ya. Nah, karena udah return, maka kita bisa buang si satu ini dari call stack kita ya. Karena udah dibuang, berarti kan sisa 5 nih. Oke. Nah, ingat ketika udah sisa 5, kan yang bagian bawah kirinya ini dari contoh kedua kan udah kita explore semuanya, ya nggak? Dan ternyata benar sejauh ini gitu ya. Nah, tapi kita perlu explore yang bagian bawah kanannya juga teman-teman. Oke, maka setelah kita buang satu ini, kita perlu tambahin si 4 jadi root yang baru ya. Jadi si 4 ini dia akan jadi root yang baru gitu ya. Lalu dia akan cek lagi apakah dia punya bagian bawah kiri 3 gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan ada, dia ke 3 karena kan not.left nih. Jadi dia not.left. Nah, ini 3. Karena not.left-nya kan ditaruh di setelah list in orderin nantinya ya. Setelah kita tambahin ke vektor yang kita udah define list in order. Oke. Berarti dari 4 ke 3. Nah, setelah dari 3, kalau kita ke bagian bawah kirinya lagi kan nggak ada elemen. Bagian bawah kanannya juga nggak ada elemen. Maka si 3 ini gitu ya, bisa kita istilahnya kita buang. Oke. Tapi kita tambahin ke si list in ordernya. Jadi nanti list in order dari contoh kedua itu adalah 1, 5 ya. 4 gak kita tambahin ya, karena kita tadi di 3 ya yang jadi yang paling kiri. Nah, karena yang paling kiri 3 dan udah kita explore bagian bawah kiri nggak ada, bagian bawah kanan nggak ada, maka ini kita bisa tambahin ke listnya 3. Baru setelah itu 3 ini kita buang gitu ya. Maka yang tersisa adalah 4 kan ya, yang paling atas ya. 4, kita cek, oh dia root, maka kita tambahin ke listnya. Karena tadi kita udah explore yang bagian bawah kiri gitu ya. Nah, setelah itu kita ke rootnya ya, 4.
baru setelah nambahin 4 kita ke bagian kanannya gitu ya, yaitu 6 kayak gitu teman-teman. Oke, ini aku coba hapus dulu. Jadi that's why kita perlu nambahin setelah ke bagian kiri terus sampai base case nya gitu ya, kita perlu nambahin DFS kanannya. Oke, berarti ini aku coba ke codingan dulu. Kita bisa modifikasi seperti ini, DFS lalu node right gitu ya, kemudian ini list in order. Oke. Nah, ini aku coba hapus dulu ya tulisan-tulisannya biar teman-teman nggak ribet. Jadi kayak gitu. Nah, berarti sekarang si DFS yaitu menerima berapa input? Ada 2 kan ya. Yang pertama node-nya yang dia awalnya adalah root kan ya. Oke, baru setelah itu adalah si list in order-nya. Oke. Berarti ini aku bisa bilang list in order. Nah, kalau kita udah manggil si DFS ini, maka yang kita dapetin apa? Output dari si vektor atau list in order, ya enggak? Yang sekarang dia adalah elemen-elemen yang udah kita kunjungi tapi dia secara berurutan. Ya, yang mana kalau dia binary search tree atau BST, maka urutannya dia selalu naik terus kan ya. Selalu increasing seperti yang tadi aku bilang. Tapi kalau dia bukan BST, maka ada salah satu elemen yang urutannya itu dia nggak naik gitu. Oke. Ini aku coba ngoding ya. Berarti kalau kayak gitu caranya, maka kita bisa bilang gini, for integer i sama dengan anggaplah 1 gitu ya. Kenapa 1? Karena gini, kan tadi kan kita mau hitung selisih kan ya. Jadi gini, misalkan aku udah punya si elemen yang dikunjungi nih. Tadi kan kalau di contoh kedua kan 1, 5, 3, 4, 6 ya. Awalnya kan kita mau hitung ini kan ya, perbedaannya antara 1 dengan 5. Kalau dia positif berarti kan naik nih. Oke. Nah, lalu kita hitung lagi perbedaan 5 dan 3. Kalau kita kurangi 3 dengan 5 kan dia hasilnya negatif. Karena negatif, maka dari 5 ke 3 dia menurun, bukan naik lagi, ya enggak? Oke, berarti kalau kayak gitu caranya, ini aku coba pindahin aja. Berarti kita bisa kayak gini ya. Ini aku coba mulai ngoding lagi. Maka ini mulai dari sama dengan 1, karena 1 awalnya, yang elemen kedua kita kurangi dengan elemen kosong kan ya. Ingat di C++ indeksnya mulai dari 0, jadi kalau indeks sama dengan 1 maka dia elemennya kedua. Oke. Nah, berarti ini i kurang dari ini aku coba i kurang dari list in order ya, lalu dot size gitu, kemudian plus i. Oke. Nah, habis itu kita coba cek apakah ya si perbedaan dari si list in order dari i dikurangi dengan list in order dari i minus 1, dia kurang dari sama dengan 0 atau enggak ya. Ingat ya, kalau dia kurang dari sama dengan 0 berarti kan dia nggak naik terus tuh, ada yang sama atau even berkurang kan ya, atau menurun gitu kan trennya. Nah, kalau kayak gitu maka kita bisa bilang return false. Oke. Nah, sebenarnya ini tuh kurang tepat ya. Kenapa? Nanti aku akan coba jelasin setelah aku submit ya, tapi aku coba lanjutin dulu gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata semuanya itu dia setelah kita looping gitu ya, ternyata semua elemen itu dia saling berurutan dan naik-naik terus gitu ya, maka kita bisa return true gitu. Oke. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya. Ini aku coba run dulu, kira-kira ada yang error nggak ya di codingan kita. Oh maaf teman-teman, ini harusnya titik koma ya, bukan koma doang ya. Coba aku coba run lagi, apakah dia berhasil sekarang. Nah, kalau teman-teman pakai kayak gini aja ya, error teman-teman, dan dia errornya kayak gini. Nah, sebenarnya ini masalahnya kayak gini teman-teman. Ini aku coba coret-coret lagi ya. Nah, kan kita kan di sini define kalau elemen dalam si vektor
list in order ini dia tipenya integer kan ya. Nah, angka yang bisa direpresentasikan oleh tipe data integer itu ada batas atasnya, ada batas bawahnya teman-teman. Oke. Nah, batas atasnya itu sebenarnya juga kalau nggak salah kayak gini juga, mirip-mirip, cuman dia sedikit di atasnya. Oke. Nah, tapi ketika misalkan gini ini tuh dia jadi rootnya nih teman-teman. Terus habis itu yang ini itu dia jadi kayak gini. Oke, jadi yang bagian kanannya. Berarti kan kita ngurang ini yang positif, kita kurangi dengan yang negatifnya ini kan ya. Berarti kan yang positif ditambah dengan yang positifnya lagi. Maka dia kedua kalinya ini kan ya. Nah, ini tuh gede banget. Dia melampaui dari batasan angka atas yang bisa direpresentasikan oleh tipe data integer. Ya. Nah, berarti gimana caranya kita bisa menghindar dari yang min jadi min lalu jadi plus kan ya akhirnya ya, karena ada double min gitu. Nah, caranya adalah gini, daripada kita nguranginnya kayak gitu, kita langsung aja pindahin si disordernya ini ke sebelah kanan dari si pertidaksamaannya, ya enggak. Jadi karena kalau kita kayak gini kan dia akan jadi dari minus kan ya, maka positif kan ya. Nah, itu gede banget tuh. Jadi daripada kayak gitu, mending yang list in ordernya ini kita pindahin ke sebelah kanannya, ya kan bisa juga kayak gini kan ya. Oke, nah kalau kayak gini caranya, ini aku coba hapus dulu coret-coretannya. Nah, kita cek apakah bener atau enggak. Bukan run ya, harusnya ini submit. Nah, ternyata udah sampai 100% teman-teman. Jadi algoritma kita udah sangat-sangat efisien ya. Udah beats 100% di LeetCode. Oke, semoga teman-teman paham. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman.